Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farid Darmawansyah. Di sini saya ingin menjelaskan dalam penggunaan AutoCAD pada dasar untuk pemula. Yang saya gunakan saat ini adalah AutoCAD versi 2020. Di sini ya, saya menggunakan versi yang 2020. Oke. Sekarang langsung aja ya. Kita mulai menggambar. Ya, kita langsung aja start drawing. Teman-teman, yang harus kita ketahui adalah pada penggunaan AutoCAD itu ada yang namanya shortcut atau perintah-perintah AutoCAD. Apa sih perintah-perintah AutoCAD itu? Apa saja? Nanti saya akan jelaskan di pertengahan video. Saya jelaskan apa saja shortcut-shortcut yang ada di AutoCAD. Yang perlu diketahui adalah shortcut-shortcut pada AutoCAD itu sangat banyak. Perintah-perintah AutoCAD sangat banyak sekali. Mungkin hanya beberapa saja yang sering dipakai saja yang saya sebutkan ya. Ini hanya dasar-dasarnya saja. Baik, tidak perlu berlama-lama ya. Pertama-tama yang teman-teman lakukan sebelum menggambar adalah setting terlebih dahulu AutoCAD tersebut. Caranya, teman-teman bisa langsung klik option aja pada keyboard. Option. Nah, sini ada bacaan option ya. Teman-teman langsung klik aja. Kemudian ada tampilan seperti ini. Di bagian display ya, yang pertama file, dua display. Di bagian display di sini ada yang namanya crosshair size. Ini saya edit ke 100. Teman-teman bisa pundurin aja ke nomor 50 ya. Ini adalah untuk besar apa namanya? Saya contohkan aja nih. Ini saya ke 50 kan, saya apply. Lalu saya oke. Nah, kemudian seperti ini ya bentuknya 50. Jika teman-teman ingin mengubahnya kembali, teman-teman bisa klik option. Saya di sini menggunakan 100 aja ya, tak terhingga. Teman-teman bisa sesuai enaknya aja gimana. Kalau saya sini pakai 100 ya. Oke, langsung aja. Teman-teman bisa klik ke bagian user preference atau drafting. Ini teman-teman bisa atur aja ya sesuai kebutuhan. Kalau saya segini nih, bisa atur. Lalu teman-teman bisa klik di bagian mana ya, user preference. Kemudian di sini ada yang namanya target drawing unit. Maksudnya adalah tadi kan di AutoCAD sendiri kan sini ada kotak-kotak. Nah, fungsi dari men-setting target drawing unit ini adalah teman-teman bisa milih. Sini ada milimeter yang pertama, kemudian sentimeter,
lalu meter, kilometer, dan lain-lain. Banyak. Kita pilih yang milimeter saja. Artinya, dalam satu kotak ini nih yang kecil ini nih. Bukan satu kotak ini, bukan ya, tapi ini nih. Ini adalah 10 milimeter. Hitungannya. 10 milimeter. Teman-teman bisa ganti ke sentimeter atau kilometer, terserah. Intinya, pribadi saya menggunakan milimeter lebih enaknya. Teman-teman bisa ngikutin atau tidak. Nah, kalau sudah kira-kira sudah pas dengan kita, mungkin itu aja yang saya setting ya di bagian AutoCAD ini, di bagian option. Kalau sudah, teman-teman bisa klik apply. Nah, lalu oke. Sudah ya. Lalu kita zoom. Yang dimaksud tadi saya adalah kenapa memilih milimeter? Apa yang dimaksud milimeter itu? Maksudnya adalah satu kotak ini nih. Nih, kamu bisa zoom ya. Satu kotak ini berarti 10 milimeter dari kotak sini ke sini 10 milimeter, maaf. Oke. Pertama-tama, jika teman-teman ingin memulai menggambar, teman-teman harus tahu perintah shortcut yang pertama yang saya jelaskan adalah line. Ini alat untuk menggambar di AutoCAD. Kita lihat di pojok kiri ini ada yang bacaan line, polyline, circle, dan HRC. Di bagian draw, dan ada juga di sini di bagian modify, notation, dan layer. Masih banyak yang lainnya ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dasarnya saja. Kita pencet home kembali. Pertama-tama, yang paling dasar dalam penggunaan AutoCAD adalah kita menggambar garis. Caranya, klik di pojok kiri, line, klik saja. Teman-teman bisa langsung klik kiri, dimanapun, di kotak manapun. Ya. Misalkan saya ingin membuat gambar di sini. Teman-teman tinggal arahkan saja. Maunya kemana? Atas bisa, bawah bisa, kiri bisa, kanan bisa, serong bisa. Saya akan menggunakannya ke kanan. Saya tarik ke kanan. Untuk mengukurnya, misalkan teman-teman ingin memanjangkan garis ini senilai 20 mm. Teman-teman tinggal klik aja 20. Lalu enter. Ini kenapa masih nyangkut ya? Nah, cara melepaskannya adalah tekan tombol escape. Nah, lepaskan. Tapi kalau teman-teman tidak melepaskan tombol, tidak menekan tombol escape, dia akan terus bersambung seperti ini. Dia tidak mau lepas sampai kapanpun. Cara melepaskannya tadi saya bilang escape. Nah, ini saya hapus lagi. Saya hapus kembali semuanya. Oke, bisa dimengerti teman-teman? Sekali lagi, saya jelaskan sekali lagi. Untuk menggambar garis di AutoCAD, teman-teman bisa klik di bagian kiri ini, pojok atas kiri. Klik aja. Jika sudah mengklik ini, teman-teman lihat di bawah. Di sini ada tertulis line specify first point. Itu artinya kita diperintahkan untuk menggambar sebuah line atau garis. Kita cancel aja. Kita klik escape, nah dia akan hilang. Berarti tandanya tercancel. Berarti tombol line, perhatikan
Perhatikan ya, perhatikan di sini. Kita klik line. Nah, dia akan nongol seperti ini. Ini pertanda kita sudah masuki perintah gambar line. Oke, kita coba di kiri, lalu kita sesuaikan mau panjang berapa teman-teman. Saya akan pakai 30, berarti tandanya 30 mm. Ya, tadi saya langsung pencet escape. Ya sudah. Perhatikan yang tadi saya katakan, satu kotak ini 10 mm. Lihat, di sini saya tadi menggunakan 30, buat line ini 30. Berarti satu kotak ini adalah 10 mm. Di sini mencakup 3 kotak, berarti benar. Saya gunakan panjang 30 mm. Oke, jika ingin menambahkan garis, teman-teman bisa langsung klik line aja lagi ya, untuk melanjutkan sebuah garis. Bisa dari sini, terserah teman-teman, sesuai kebutuhan saja. Saya ambil dari sini, kemudian contoh saya ingin menggambar persegi panjang, boleh. Di sini dengan lebar berapa ya? Panjangnya itu 15 lah. Enter. Lalu saya lanjutkan, ya, tidak perlu di escape. Jika teman-teman buatan garisnya tidak perlu di escape, tidak perlu pencet tombol escape, bisa langsung arahin aja, lanjutkan mau gambar kemana. Saya akan meneruskan ke sini. Oke, jika sudah, klik kiri. Lalu, nah, jika serasa gambar belum persegi panjang gitu ya, karena saya ingin menggambar persegi panjang, maka saya tidak menekan tombol escape. Saya akan memutuskan untuk melanjutkan gambar saya. Tarik ke atas, klik kiri, lalu escape. Ini sudah jadi persegi panjang. Oke, sekarang yang kedua adalah menggambar lingkaran. Caranya, teman-teman lihat di atas pojok kiri. Di sini, tadi kan line itu kan garis lurus ya. Terus, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggambar lingkaran. Kita langsung ke circle aja sini nih. Di sini ada gambar lingkaran dan bacaan itu bisa klik aja. Nah, ini udah lihat di bawah sini ada bacaan circle specify center point, circle or. Nah, ini pertanda kita sudah memasuki perintah circle. Artinya kita bisa langsung menggambar. Bisa klik kiri dimanapun. Ya, klik kiri lalu tarik. Nah, ini udah jadi lingkaran ya. Udah sekali. Misalkan teman-teman mau menggambar lingkarannya itu berdiameter 10, boleh 10. Sip. Jadi kurang lebih segini ya teman-teman. Lingkaran berdiameter 10. Untuk mengukurnya gimana? Untuk mengukurnya teman-teman bisa klik sini. Di sini ada gambar seperti ini ya. Namanya itu linear. 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 Klik aja. Di sini udah otomatis di tengah-tengah lingkaran ada tanda panah. Klik aja. Klik. Tarik. Kita mau mengukur kemana? Sama aja ya semua. Ya lingkaran itu sama. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Saya akan coba klik di atas. Tuh. Dia otomatis mengeluarkan angka 10. Apa sih angka 10 itu? Itu adalah diameternya 10. Karena tadi saya menggambar garisnya itu kan saya ukur terbukti, berarti
ketika saya ukur benar 10. Contoh lagi, di sini saya akan gambar kotak ya. Di sini saya akan memakai panjangnya itu, memakai lebarnya itu, misalkan saya akan gambar kotak dengan ukuran 5 kali 5, panjang 5, lebar 5, 5 aja 5, kemudian 5 lagi, enter, ke atas 5 lagi, enter aja, 5, jika sudah escape. Coba ya, kita ukur terus apakah benar. Nah ya, panjangnya sudah kelihatan 5. Kita akan mengukur lebarnya. Tuh, lebarnya pun sama 5. Gitu ya teman-teman. Itu untuk membuat sebuah garis dan membuat sebuah lingkaran. Dan ini tadi untuk mengukur sebuah objek. Nah, panjang, nah lebar, diameter sama aja. Gunakannya ini. Ini kan kita masih dalam perintah untuk mengukur, kita escape aja. Dan di sini kosong. Kalau kosong berarti kita sudah normal. Sudah tidak ada perintah. Oke. Misalkan kita menggambar, ingin menghapus suatu gambar. Caranya, perhatikan teman-teman. Kita blok dulu. Kita blok dulu gambarnya. Caranya adalah klik kiri, klik kiri. Ya saya di sini menggunakan mouse. Klik kiri pada mouse, lalu tarik saja ke kanan. Jadi ini sistemnya dari kiri ke kanan. Ini objeknya akan berubah menjadi nyala. Ini. Kalau sudah, klik kiri kembali. Nah, ini dia seperti kayak biru-biru gitu ya. Ini pertanda blok kita berhasil. Jika ingin menghapus kotak ini, tinggal pencet escape. Maaf, erase maksudnya. Tinggal klik sini aja nih, ada tanda sini seperti itu. Ini buat menghapus, kan tadi kita sudah blok ya. Kalau misalkan kita tidak diblok, ini gambar ya tidak diblok terlebih, kita akan sulit menghapus. Tidak bisa. Bisa teman-teman menghapus suatu objek tanpa diblok terlebih dahulu. Caranya, klik aja ini, lalu arahkan. Nah, klik kiri, lalu enter. Enter itu untuk tandanya, yaitu apa namanya? Saya contohkan sekali lagi ya. Klik, kamu mau menghapus ini, lalu enter. Ya, enter itu ibaratkan mengsudahi gitu, mengesahkan gitu ya. Ibaratkan kalau kita di rumah itu ada tanda tangan, berarti tanda tangan itu ada tanda kita setuju bahwasanya kita beli. Sama aja halnya dengan enter. Si enter dalam AutoCAD kita mengesahkan. Oke, tadi adalah penjelasan tentang line, buat garis, lalu circle lingkaran. Kemudian saya akan mengenalkan yang namanya rectangle. Nah, apa sih rectangle itu? Rectangle adalah untuk
menggambar persegi tanpa harus buat garis satu persatu. Jadi mengerti? Langsung saja saya praktekkan. Kita klik aja di keyboard kita, rectangle. Di sini ada rectangle ya. Klik aja. Kita mau gambar di mana terserah. Misalkan di sini. Kita tarik aja. Sini tariknya, sini bebas. Sesuai kebutuhan. Nah, kalau sudah klik kiri, escape. Jadi kan, segi. Misalkan kita mau gambar seginya itu berukuran sesuai kemauan kita. Bisa, klik aja rectangle tadi. REC ya. Kita gambar garisnya. Kita klik aja di sini, di dimensi. Kita klik aja dimensi. Klik. Di sini ada kedip-kedip ini, tanda kita sudah memasukkan angka berapa gitu. Berapa kali berapa, panjang berapa, lebar berapa. Di sini tertulis rectangle specify length for rectangle. Artinya adalah kita diperintahkan untuk panjangnya itu berapa. Specify length itu panjang. Kita klik aja di sini, kita misalkan panjangnya itu 20. Jika sudah, tekan enter. Nah, lihat teman-teman. Di sini yang tadi kita buat 20 berada di atas seperti ini tandanya. Bergantian gitu saatnya kita memasuki rectangle specify width for rectangle. Tadi kan length. Ini sekarang width, berarti ini selanjutnya kita diperintahkan untuk di berapa ukuran lebarnya. Ya width itu lebar. Ini saya akan memakai contohnya lebarnya itu lebar 10 ya. Kalau sudah, teman-teman enter aja. Sini dia udah otomatis. Teman mau taruh di mana? Nah, saya taruh di sini. Tinggal klik kiri aja. Bisa dimengerti ya teman-teman. Oke, tadi kita sudah mengukur dengan panjangnya itu 20 dan lebarnya 10. Kita buktikan ya. Cara membuktikannya gampang. Kita buktikan, kita klik ini lagi. Lalu kita ambil dari sudut ke sudut. Misalkan dari sudut ini ke sini bisa, dari sini ke sini bisa, kita ambil ke sini. Tuh, kita tarik aja ke atas. Klik kiri, beres. Terbukti kan? Ya, panjangnya 20. Sekarang tadi kita pakai lebarnya itu 10. Kita buktikan ya, apakah benar 10. Nah, teman-teman bisa lihat 20 panjang kali lebar, 20 dan 10. Oke, itu tadi penjelasan tentang mengenai gambar tentang mengenai rectangle atau menggambar persegi otomatis. Sekarang saya akan menjelaskan tadi kenapa sih kita harus ngeblok gitu. Blok itu seperti ini ya. Nah, ini namanya ngeblok. Kenapa sih kita harus ngeblok objek itu? Fungsi blok ini adalah jika kita ingin seperti hapus atau potong atau copy. Pokoknya ketika ada gambar yang mau diubah, bisa langsung ini aja, bisa langsung blok dulu terlebih dahulu. Misalkan, nih saya contohkan ya, blok itu ada dua. Yang pertama blok biru, warna biru ya, blok biru. Yang kedua blok hijau.
Manfaatnya sama-sama memblok. Cuman ada perbedaan di antara keduanya. Bedanya, blok biru atau dari kiri ke kanan seperti ini atau blok biru, dia hanya bisa memblok ketika kena semua. Tuh, kena semua dia. Dia harus kena semua, maksudnya harus kena biru-birunya semua objek itu. Dia akan nyala seperti ini. Nyala kan? Coba teman-teman ngebloknya itu jangan kena semua. Setengah aja, misalkan sampai sini aja. Pojok kanannya nggak kena, itu dia tidak akan mau blok, ya tidak akan mau. Dia harus kena semua. Inilah blok biru atau blok kiri. Itu harus kena semua. Berbeda dengan blok dari kanan ke kiri. Teman-teman lihat. Blok dari kanan ke kiri atau blok hijau itu dia tidak harus kena semua. Kita bisa artikan di sini blok hijau lebih sensitif. Maksudnya, dan teman-teman lihat, ketika saya klik kiri di bagian kanan, lalu saya tarik ke sebelah kiri, ya ini namanya blok hijau ya. Itu kena, biarpun saya ngebloknya itu tidak full gitu ya. Biarpun sampai sini aja, lihat. Ini gambar segi panjangnya dia menyala. Tandanya, ini sudah keblok semua. Oke, lihat. Berbeda dengan blok kiri. Dia tidak bisa kalau ngeblok setengah. Tidak akan kena. Dia harus ngeblok semua. Berbeda dengan blok kanan. Dia semua juga bisa atau bisa asalkan kena sedikit. Itu sensitif. Oke. Itu tadi perbedaan antara kedua blok tadi ya. Blok biru dan hijau. Selanjutnya saya gimana caranya menduplikat suatu objek ini? Bisa. Teman-teman tinggal klik aja copy. COPY, copy. Ini udah otomatis ya. Ini kita klik aja copy. Maaf. Jika kita ingin mengcopy suatu gambar, kita syaratnya itu blok dulu di sini. Kita blok dulu. Saya menggunakan blok biru. Jika sudah seperti ini, kemudian teman-teman klik copy. Nah, bisa tarik di sini, bisa tarik dari sini, saya akan tarik dari sini. Tuh, melihat. Saya akan taruh di sini. Nah, saya akan taruh di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara mengcopy. Sekali lagi saya contohkan satu lagi ya. Klik objek yang mau di copy, klik ini aja. Lalu pencet copy, keyboard enter, lalu tarik aja. Nah, seperti itu. Sudah escape. Itu caranya mengcopy suatu gambar. Jadi pahami kan sampai sini? Selanjutnya kita ingin memindahkan suatu objek. Kita akan menggunakan suatu objek. Bagaimana caranya? Gampang. Kita blok lagi kayak tadi. Saya tidak semua saya blok. Saya pindahkan aja. Kemudian
pada keyboard, teman-teman klik MOV. Nah, udah ada tuh ya. Udah. Jadi kita tinggal ya. Fungsi move ini adalah untuk memindahkan objek, bukan mengcopy. Ingat, memindahkan dan mengcopy itu beda. Kalau mengcopy dia menduplikat objek, kalau move itu memindahkan, dia memindahkan. Oke, saya ulangi. Saya blok dulu. Lalu saya klik M. Lalu kita tinggal tarik bisa manapun kita mau pindah. Saya akan pindahkan ke sini. Jika sudah klik kiri escape. Nah, pindahkan dia. Berbeda dengan copy. Namun hampir sama. Tadi move tadi adalah memindahkan. Ya, move nih. Pindahkan. Caranya gimana sih caranya menggeser ini nih layar seperti ini kan, layar. Nah, kita klik aja pen P pertangan P. Nah, berubah kan jadi gambar tangan. Tinggal geser aja, klik mouse kiri. Atau lebih simpel lah, di sini ada. Jika ingin mengeluarkan geseran ini, tinggal escape. Nah, udah normal kan ya. Selanjutnya ada perintah AutoCAD yang sering digunakan adalah trim, TR, trim. Atau bisa teman-teman bisa langsung klik di sini, trim. Fungsi trim ini adalah memotong suatu garis ya, Mak. Dia tidak semua garis kayak contoh persegi ini. Beda dengan ya itu hampir serupa, ini berdua ini hampir. Cuman bedanya, oke saya akan menunjukkan bedanya. Ini syaratnya kita harus blok objeknya dulu ya. Kita blok dulu objeknya. Jika udah keblok, kita langsung klik aja sebagian sini. Atau bisa klik mouse TR. Mana yang mau bagian dipotong? Misalkan saya akan memotong bagian ini. Tuh, ininya tidak hilang, teman-teman. Lihat, ininya dia tidak ikut potong. Sebagian saja. Oke. Inilah fungsi pada trim. Ya. Inilah fungsi daripada trim. Berbeda dengan menghapus. Tuh. Kalau menghapus bedanya lihat, yaitu hampir ini semua kena hapus tuh. Tuh. Lihat, hilang semua, segini hilang semua. Itu menghapus. Berbeda dengan trim. Jadi itu hanya per garis. Hilangnya itu hanya per garis. Kita blok dulu. Ini. Ya, tuh. Garis saja. Itu adalah fungsi daripada trim. Jadi mengerti ya, teman-teman. Selanjutnya ada perintah AutoCAD yang namanya itu stretch. Apa sih stretch itu? Saya jelaskan. Stretch itu adalah memanjangkan garis tanpa
pindahkan gitu. Soalnya saya contohkan, tulis stretch di sini. Dengan syarat kita harus blok dulu ya. Misalkan saya akan memindahkan sebuah, misalkan saya buat dulu garis saya. Misalkan saya garis gambar sebuah segitiga seperti ini, gambar rumah lah. Tetap rumah ya. Kita blok aja. Kita blok aja. Ingat, bloknya itu jangan semuanya. Ya, jangan semua seperti ini. Hanya sebagian saja kita blok. Bagian saja. Di sini saya cuma ngeblok bagian atas. Ini dan ini saja yang saya blok. Yang lainnya sisanya tidak saya blok. Kenapa? Karena ini yang saya blok tadi, ini yang ingin saya panjangkan. Tapi stretch itu adalah memanjangkan. Contoh, nah, kita blok, lalu kita klik aja, stretch. Ya, kita tinggal bisa tarik. Nah, tarik kemana? Panjang ke sini misalnya. Klik, selesai kan? Dia akan memanjang nih. Tapi, misalkan teman-teman blok semuanya, seperti ini. Lalu teman-teman klik stretch, dia akan pindah semua seperti ini. Dia tidak panjang gitu, tidak panjang sebagian. Dia memindahkan tempatnya karena jadi semuanya ikut ke bawah. Berbeda dengan blok stretch. Tuh, ya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan perintah AutoCAD yang namanya itu hatch. Hatch fungsinya adalah mengarsir suatu objek. Langsung aja kita praktek. Teman-teman bisa langsung klik aja hatch, ATCH seperti ini. Lihat di sini ada berapa pilihan, banyak. Kita akan mencoba mengarsir ini data misalnya. Kita akan tempel mana ya di sini. Ini warnanya putih. Kita ganti warna, bisa ganti warna ya. Nah, ini kita ganti aja warnanya. Warnanya itu putih. Nih, jika sudah, escape. Seperti itu. Itu tadi fungsi daripada stretch. Fungsi daripada hatch maksudnya hatch. H-A-T-C-H. Hatch. Ya ini. Yaitu mengarsir. Ini layar AutoCAD ini bisa di ini teman-teman bisa di apa namanya? Bisa di nih, lihat teman-teman. Teman klik aja ini nih. Orbit. Tinggal geser teman-teman. Habis seperti itu ya. Teman mau lihat dari bawah bisa.
Mau dari samping kanan bisa, dari samping kiri bisa, serah teman-teman. Kata gimana? Saya sih enaknya tengah aja gitu ya. Top gitu. Oke teman-teman, cukup sampai situ aja ya dalam video ini. Itu hanya dasar-dasar saja bagaimana caranya penggunaan AutoCAD bagi pemula saja. Itu hanya perkenalan saja. Untuk selanjutnya, penggunaan AutoCAD selanjutnya, saya akan membuat video lain yang akan saya jelaskan. Di sini untuk video kali ini saya akan menjelaskan sampai sini saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Saya dapat jelaskan tadi. Oke, itu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.